Hai, selamat datang. Sudahkah kalian membaca hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Kusmayanti. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kepada siswa baru, saya ucapkan selamat datang di sekolah kita tercinta SMK ICB Cinta Wisata. Anak-anak, apa kabarnya kalian? Semoga kalian baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang gerakan literasi sekolah. Apa itu gerakan literasi sekolah? Mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan apa itu literasi. Literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk membudidayakan gerakan membaca serta menulis. Lebih jelasnya, pengertian literasi merupakan suatu kemampuan individu untuk menggunakan potensi serta keterampilan dalam mengolah juga memahami informasi saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Lalu, apa tujuan literasi? Yang pertama, untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik pada peserta didik melalui pembudayaan literasi sekolah. Kedua, menumbuhkan budaya literasi sekolah. Ketiga, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan dan ramah anak, agar warga sekolah mampu mengelola pengetahuan. 4. Dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dengan cara membaca segala macam informasi yang bermanfaat. 5. Mengisi waktu dengan literasi agar lebih berguna. 6. Mampu berpikir kritis berdasarkan informasi dalam bacaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan suatu gerakan yang disebut Gerakan Literasi Sekolah atau GLS. Demikian pentingnya program ini dikukuhkan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah. Yang pertama, tahapan pembiasaan. Yang kedua, tahapan pengembangan. Yang ketiga, tahapan pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tahapan pembiasaan. Tahapan pembiasaan ini dilaksanakan guna membiasakan diri kita untuk senang membaca dan menulis. Pertama, 15 menit sebelum pelajaran dimulai, kalian membaca buku yang bukan buku pelajaran atau non-pelajaran. Kedua, mengisi mading secara bergantian tiap kelas. Mading sudah disediakan di sekolah kita, tinggal diisi bergantian dan dijadwalkan berdasarkan kelasnya masing-masing. Yang kedua, tahapan pengembangan. Di tahapan ini, kalian dibiasakan membaca 15 menit sebelum belajar dari berbagai sumber. Yang kedua, membuat pohon literasi di tiap kelas. Ketiga, memajang hasil karya kalian di pohon literasi tiap kelas, atau kalian bisa simpan di mading secara bergantian atau koridor-koridor sekolah. Nah, kemudian kalian mengikuti lomba-lomba yang berbasis dengan literasi, contoh menulis puisi, karya ilmiah, menulis cerpen, lomba poster, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu tahapan pembelajaran. Pada tahapan ini, siswa melaksanakan diskusi tentang sebuah bacaan, kemudian membuat daftar buku yang sudah dibaca dan mempresentasikannya kepada wali kelas. Kemudian, kalian dalam tahapan ini harus bisa menulis dengan tulisan yang berkualitas, karena kalian sudah terbiasa membaca. Kemudian nanti kalian sudah terbiasa dikembangkan kemampuannya. Lalu kalian harus mampu dalam tahapan pembelajaran ini menulis sebuah karya. Tentunya tulisan yang bagus akan diberikan penghargaan oleh sekolah.
Nah, anak-anak, kalian kan suka merayakan hari-hari besar. Nah, hari besar itu kalian rayakan dengan membaca literasi tentang hari-hari tersebut agar kalian paham tentang hari-hari besar yang ada di Indonesia. Nah, jangan lupa kita merayakan bulan bahasa dengan literasi. Lalu, kapan bulan bahasa itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Silahkan kalian jawab di kolom komentar Instagram SMK ICB Cinta Wisata. Nah, dari beberapa tahapan pelaksanaan gerakan literasi, ini akan dilaksanakan di SMK ICB Cinta Wisata. Gerakan literasi ini bukan gerakan literasi siswa, melainkan gerakan literasi sekolah, di mana tidak hanya siswa yang berliterasi, melainkan unsur-unsur yang ada di sekolah lainnya, seperti guru, kepala sekolah, dan unsur-unsur lainnya. Ayo anak-anak, kita mulai gerakan literasi sekolah ini yang benar. Pertama, tiada hari tanpa membaca. Kemudian, selalu mengganti mading sekolah setiap bulannya. Nanti kita jadwalkan setiap kelasnya untuk mengisi mading ya anak-anak. Sebelum Ibu menutup materi yang Ibu sampaikan hari ini, ada sebuah pantun untuk kalian. Tumbuh jamur dekat bambu, malam hari pasang kelambu. Semoga corona ini cepat berlalu agar kita segera bertemu. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.